Rising Eagle ya Tuhan, apa kabarnya nih hari-hari ini? Pasti luar biasa ya. Secara nggak langsung kita udah ketemu sekitar 2 minggu lalu, tapi semoga adik-adik semua gak bosen ya dengerin Kak Keisha hari ini. Oke adik-adik, sebelum kita mulai yuk sama-sama kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan, kami tahu Engkau luar biasa dalam hidup kami dan kami mengucap syukur Kau berikan kami kesehatan, kekuatan untuk kami menjalani hari-hari kami. Dan hari ini waktunya kami mau sama-sama dengar firman Tuhan, biar kiranya Tuhan sendiri yang berbicara atas setiap kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, 2 minggu lalu kakak udah sharing ke adik-adik semua tentang yang namanya cinta ya, atau kasih. Nah sekarang kakak mau sharing lagi nih, yaitu tentang persaudaraan. Nah, setahu kakak sih di sini semuanya banyak ya yang bersaudara, termasuk Kak Keisha juga. Nah kakak punya adik ya, semuanya pasti juga nggak asing, yaitu Kak Karen ya, adik kakak yang kece banget, dia dokter ya, bangga banget nih kakak nih ceritanya. Nah Kak Karen dan Kak Keisha sudah berjalani persaudaraan nih sekitar kurang lebih 20 tahun plus ya. Kita sudah bersaudara ya, kurang lebih mungkin sekarang 25 tahun ya. Kakak sudah menjalani hari-hari kakak dengan saudara kakak, adik kakak tercinta, Kak Karen Sarangeu. Nah adik-adik semua yang di sini juga yang punya saudara begitu ya, pasti sayang banget sama adiknya, cicinya, kokonya begitu ya. Tapi adik-adik, kakak mau kasih rahasia nih ya. Ini rahasia, jangan kasih tau siapa-siapa ya, termasuk Kak Karen ya. Walaupun Kak Karen yang lagi ngedit video ini. Nah, awal-awal ketika Kak Keisha lahir gitu ya, nggak lama kemudian 1 tahun 9 bulan kemudian Kak Karen lahir begitu ya. Lalu ketika Kak Karen lahir, awalnya mungkin Kak Keisha juga kaget gitu ya, tiba-tiba punya seorang adik perempuan, dimana kakak harus sharing mainan gitu ya, sharing buku, pokoknya segala sesuatunya harus di-sharing ke adik kakak, yaitu Kak Karen. Awal-awal kakak ngerasa kenapa sih semuanya kan punya aku gitu, tapi lama-lama kakak belajar untuk sharing sama adik kakak. Nah mungkin adik-adik yang di sini mengalami hal yang sama ketika Kak Keisha dulu, ketika melihat saudaranya kayak, aduh kok kayaknya aku kesel banget ya kak, atau kok kayaknya aku susah banget buat sharing sama saudara aku gitu. Nah ini nih foto Kak Keisha dulu sama Kak Karen. Kita dulu tuh lagi main ini boneka Barbie. Sekarang masih ada nggak ya boneka Barbie? Ya semoga masih ada ya. Ini momen-momen dimana boneka ini belum dimutilasi ya. Nah adik-adik ya, yang namanya saudara pasti ada ribut, pasti ada rukun juga begitu ya, atau pasti juga ada yang namanya saling mengasihi. Nah di Alkitab juga adik-adik ada loh 2 saudara kembar yang kalian pasti nggak asing banget, karena ini udah judul khotbahnya hari ini ya, betul banget ya, yaitu Esau dan Yakub. Nah mereka berdua ini adalah kembar, bukan lain bapak lain ibu, tapi sama-sama ya. Tapi mereka punya sifat yang berbeda dan rupa yang berbeda juga tentunya. Nah adik-adik penasaran sama kisah dari 2 saudara kembar ini? Yuk kita nonton filmnya sama-sama. Mendekatlah dan ciumlah aku, anakku. Sesungguhnya bau anakku seperti padang yang diberkati Allah. Allah akan memberikan kepadamu embun dari langit dan tanah subur. Melimpahimu dengan gandum dan anggur, dan bangsa-bangsa akan takluk padamu, dan suku-suku akan sujud padamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan tunduk padamu. Terkutuklah orang yang mengutuk engkau, dan siapa yang memberkatimu akan diberkati. Bawalah kemari daging buruan masakanmu agar kumakan. Bawakan juga aku minuman.
Ayah, aku juga membawa banyak anggur. Ayah akan mengetahui apa yang kita lakukan. Aku yakin ayah tahu bahwa kau adalah Yakub. Aku sangat khawatir dia akan mengutukku. Aku akan menanggung segala kutukan itu. Esau pasti tidak senang dengan kejadian ini. Ibu tahu sifatnya kalau dia sedang marah. Dia akan bertindak seperti badai pasir yang akan mencabut apa saja. Ayah, aku bawakan makanan enak seperti yang ayah minta. Apa itu? Siapa engkau? Ada apa dengan ayah? Aku Esau, anak sulung ayah. Jika engkau Esau, lalu siapa tadi? Aku telah memberinya berkat. Ayah, apakah ayah memberikan berkat pada orang lain? Benar, aku telah memberikannya. Karena yang menerima akan diberkati. Siapa yang telah mengambil berkat ayah? Aku yakin dia adalah Yakub, saudaramu. Kurang ajar. Yakub telah mengambil berkat yang seharusnya milikku. Aku akan menuntut balas. Jangan membalas dendam, karena itu tidak membantu. Tetapi berkatilah aku juga, ayah. Aku tidak bisa. Ayah ini sama sekali tidak adil. Karena dia adalah seorang penipu. Yakub telah merampas hak kesulunganku dan mengambil berkatku yang seharusnya menjadi milikku. Esau, lihatlah. Aku telah membuat dia menjadi tuan atasmu. Dan membuat semua keluarga menjadi pelayan-pelayannya. Dengan gandum dan anggur diserahkan kepadanya. Sekarang apa yang harus kulakukan untukmu? Apakah ayah hanya punya satu berkat saja? Berkatilah aku juga, ayah. Aku mohon. Aku mohon. Mendekatlah, anakku. Tempat tinggalmu akan ada di tengah-tengah negeri yang penuh kelimpahan dari embun dari langit di atas. Dengan pedangmu kau akan hidup, dan terhadap saudaramu engkau akan menjadi hamba, tetapi ketika kau melarikan diri, kau akan memutus kuk yang mengikat lehermu. Jadi maksud ayah, itu berkat yang ayah berikan. Bagiku itu kutukan yang membuatku harus tunduk pada saudaraku. Esau, jangan lakukan hal-hal yang kau sembunyikan dalam hatimu. Aku tidak sembunyikan apapun. Apa yang terjadi? Ada seorang penipu licik yang telah merampas hak kesulunganku dan mengambil berkat yang seharusnya diberikan padaku. Aku akan membunuhnya. Ibu dengar itu. Tenangkan dirimu, Esau. Jangan halangi aku, Eliezer. Anak manja itu akan kuhabisi. Aku akan membunuhnya. Kau harus melarikan diri. Pergilah ke saudaraku Laban di Haran dan tinggallah dengannya selama beberapa waktu. Apakah ibu bisa meredakan kemarahannya? Selang beberapa waktu, kemarahan saudaramu pasti akan surut. Dan ia akan lupa terhadap apa yang kau lakukan. Nanti, aku akan mengirim berita kepadamu untuk kembali ke sini. Apa hanya ini jalan keluarnya? Aku tidak mau kehilangan kalian berdua. Aku akan bicara pada ayahmu. Lalu apa yang harus kulakukan? Tunggu dan menjauhlah dari perkemahan. Ishak, engkau harus melakukan sesuatu, Ishak. Esau begitu marah dan akan membunuh Yakub. Bawalah Yakub kemari. Aku mohon jangan sakiti dia. Aku mohon padamu. Aku yang mendorongnya untuk... Aku. Bawa dia ke sini. Apa yang akan kau lakukan padanya? Dia harus tahu apa yang baik untuknya dan apa kewajibannya. Baiklah. Tapi kau harus tahu, Ishak, aku menghadapi banyak masalah. Terutama karena perempuan-perempuan Het itu istri-istri Esau. Aku khawatir Yakub akan mengambil seorang istri dari perempuan itu.
semangat hidupku bisa hilang. Aku minta padamu bawalah Yakub ke sini. Yakub, apa yang kau lakukan? Esau marah dan dia mencarimu akan membunuhmu. Lalu aku harus bagaimana? Apa yang harus kulakukan? Kau harus pergi. Harus pergi kemana? Yakub! Ya, Bu. Yakub, ayahmu ingin bertemu denganmu. Untuk apa, Ibu? Aduh gawat Tuanku Putri, jika Esau melihat Yakub dia pasti membunuhnya. Yakub harus menemui Ishak. Jika kau akan menemui ayahmu, baiknya lewat belakang kemah saja. Karena Esau sedang pergi ke kemahnya untuk mengambil senjata. Aku akan menemuinya dan membuatnya sibuk. Pergilah. Sebenarnya apa yang ayah inginkan? Apakah ayah akan mengutukku? Ayahmu akan menjelaskan apa saja kewajibanmu. Setelah itu, apakah ayah akan mengambil berkatnya daripadaku? Tidak, anakku. Berkatmu tidak akan diambil darimu. Janji Ibrahim adalah berkat yang disediakan padamu. Akan kukatakan sesuatu. Hak kesulungan yang kau tanggung dan berkat yang kau ambil adalah milik Esau. Karena itu memang milik Esau. Apa yang berkaitan denganmu, Allah sendirilah yang memberikannya. Ayahmu Ishak menyimpan hal ini. Dan jika ia sekarang mengasihi atau tidak, ia akan mengatakan padamu tentang apa yang menjadi bagianmu. Temuilah ayahmu. Ibu akan menunggumu di sini. Ya, baiklah, Ibu. Nah, adik-adik semua, dari peristiwa tadi yang kita udah tonton sama-sama tentang Esau dan Yakub, di sini kita lihat banget ya. Dua orang ini walaupun mereka kembar, yang namanya kembar berarti mereka lahir secara bersamaan begitu ya. Mereka lahir secara bersamaan dan bedanya cuma beberapa menit, berapa detik doang adik-adik. Tapi walaupun mereka kembar, mereka punya sifat yang berbeda. Kita lihat di sini Esau itu orangnya besar perawakannya. Perawakan tuh apa ya? Tampilan badannya tuh gede gitu loh adik-adik. Sementara si Yakub ini dia lebih anak rumahan ya. Sukanya di rumah. Dia bahkan firman Tuhan bilang dia anak mami loh. Dia kesayangan mamanya begitu. Tapi kalau si Esau ini dia kesayangan bapaknya. Suka berburu. Terus suka apa tuh? Berantem enggak ya? Suka berantem sama binatang ya. Artinya dia suka berburu, suka cari makanan buat papanya. Nah, papanya suka banget tuh makanan dari hasil buruannya si Esau. Nah, singkat cerita, mereka berdua terlibat dalam suatu peristiwa yang kurang mengenakan adik-adik. Mereka harus bertengkar dalam tanda kutip untuk memperebutkan hak sulungnya, yaitu berkat hak sulungnya. Nah, adik-adik, ketika kakak baca peristiwa tentang Esau dan Yakub, sempat terbersit gitu ya di pikiran kakak, ini salah si Esaunya nih, dia yang nggak menghargai, dia yang nggak menghargai hak sulungnya, dia yang kelewatan berkatnya, begitu ya. Tapi sebenarnya adik-adik, kalau kakak lihat lagi, kalau kita baca lagi di peristiwa secara keseluruhan, untuk peristiwa Esau dan Yakub, kita dapat ambil kesimpulan bahwa sebenarnya dua-duanya salah. Dua-duanya punya benernya, dua-duanya punya salahnya juga. Nah, dari sini kita mau belajar sama-sama. Poin yang pertama adalah everyone is the same, adik-adik. Setiap orang itu sama. Di hadapan Tuhan itu sama. Begitu juga ketika Tuhan memandang Esau dan Yakub. Banyak yang bilang Tuhan lebih sayang deh kayaknya sama Yakub. Padahal sebenarnya enggak adik-adik. Tuhan juga sayang loh sama Esau. Dan Tuhan tetap melindungi keluarganya Esau. Bahkan keturunannya masih ada sampai sekarang. Seringkali kita berpikir bahwa Tuhan kayaknya lebih sayang dia deh daripada saya. Tuh kayaknya Tuhan lebih berkati kakakku daripada aku deh. Atau Tuhan lebih berkati adikku daripada aku deh. But you know adik-adik, bahwa sebenarnya Tuhan tuh sama. Tuhan tuh sama kasihnya kepada setiap kita.
Tuhan mengasihi kakak, Tuhan mengasihi Kak Karen, Tuhan mengasihi adik-adik semua yang di sini. Semuanya sama. Semuanya dikasihi Tuhan. Ketika Tuhan mati di kayu salib, dia nggak pilih-pilih loh. Oh ya udah aku mau mati buat kakaknya aja deh. Atau ya aku mati buat yang baik aja deh. Enggak loh adik-adik. Tuhan sayang sama semua manusia. Everyone is the same. Semuanya tuh sama di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, berhenti untuk membanding-bandingkan diri kita sama orang lain. Berhenti untuk merasa bahwa Tuhan lebih sayang sama dia daripada sama kita. Padahal sebenarnya kasih Tuhan tetap sama untuk setiap kita adik-adik. Yang kedua, selain everyone is the same, everyone is different. Di mata Tuhan juga, semua kita nih unik adik-adik. Kita lihat dari peristiwa Esau dan Yakub, mereka berdua adalah kembar. Kembar yang lahir secara bersamaan. Tapi, apakah mereka sama? Enggak. Dua-duanya berbeda justru. Bahkan adik-adik coba dilihat. Cari di dunia ini mana kembar yang paling mirip. Nanti setelah ditemuin gitu ya, kakak punya teman kembar, tapi dua-duanya nih punya sifat yang berbeda satu sama lain. Nah, begitu juga dengan kita. Dengan siapapun kita ini unik di mata Tuhan. Karena itu, kita juga nggak bisa bandingin diri kita sama orang lain lagi adik-adik, karena kita semua berbeda. Bayangin, coba sekarang kakak minta, enakan mana gitu ya, makan kue tiaw atau makan nasi goreng? Coklatan mana makanannya? Nah, halo, pasti bingung ya, karena dua-duanya hal yang berbeda begitu. Nggak bisa dibanding-bandingin. Nah begitu, apalagi manusia adik-adik. Setiap kita itu juga unik di mata Tuhan. Ingat firman Tuhan bilang, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku mengasihi engkau. Sebegitu sayangnya Tuhan sama setiap perbedaan kita. Oleh sebab itu berhenti untuk menyamakan diri kita sama orang lain. Pengen kece lah di Instagram, biar banyak like-nya, main TikTok, biar banyak disukain sama orang. Sekarang kakak mau tanya nih sama adik-adik semua. Mana lebih penting? Disukai Tuhan atau disukai manusia? Nah, yang terakhir yang kakak mau sharing juga sama adik-adik semua, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita lihat di antara saudara kita, di antara sekitar kita, teman-teman dekat kita, yang kita harus lihat adalah kasih Tuhan, adik-adik. Seorang peneliti di Amerika, dia mengemukakan suatu teori yang namanya unconditional positive regard. Artinya melihat setiap orang adalah sepenuhnya manusia. Bukan berarti karena dia miskin, dia bukan manusia. Bukan karena dia kaya, dia bisa jadi Tuhan atas manusia. No. Setiap orang itu harus dilihat secara full package, artinya kita melihatnya dengan kasih Tuhan. Jadi, mulai sekarang adik-adik, yuk kakak mau ajak adik-adik semua. Ketika kita ketemu sama orang, ketika kita melihat saudara kita, walaupun kak dia nyebelin banget, kak koko aku nyebelin, kak adik aku nyebelin banget, dia suka isengin aku. Coba deh sekarang, melihat saudaramu, bukan melihat semata-mata mereka aja. Tapi ketika kau melihat saudaramu, kau melihat juga ada Tuhan di sana. Kalau kita melihat seperti itu, maka kita nggak bisa semena-mena memperlakukan orang-orang di sekitar kita. Pas mau marah gitu ya, pas mau mukul adik, kita ingat, oh di dalam dia ada Tuhan, aku nggak boleh main-main. Nah itu adik-adik, begitu seharusnya ketika kita bertemu dengan orang. Karena itu yang Tuhan Yesus kehendaki untuk setiap kita melihat dengan kacamata kasihnya Tuhan. Bukan dengan apa yang kita anggap selama ini benar. Mari yuk sama-sama kita belajar untuk melihat setiap orang yang kita jumpai hari ini bukan dengan kacamata dunia lagi. Oh dia yang paling bagus kak, oh dia yang paling kaya, dia yang terkenal. Ah dia mah miskin kak, ah dia mah bodoh kak, gak bisa ngapa-ngapain. Coba deh sekarang pandang siapapun yang kau jumpai hari-hari ini dengan kasihnya Tuhan. Kak Kesha mau tutup dengan sebuah ayat, ini bagus banget, yuk sama-sama buka di Efesus 2. Kakak bacain ya buat adik-adik semua.
Efesus 2 ayat 17. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Tuhan Yesus ada buat setiap kita, yang bahkan dari jauh sampai yang terdekat sekalipun. So, hari ini yuk kita lihat lagi dengan hubungan kita dengan orang-orang di sekitar kita. Bahkan dengan saudara kita, apakah kita justru semakin dekat di dalam Tuhan atau semakin menjauh? Nah, sebelum Kak Keisha tutup, kakak ada live quiz buat adik-adik semua, dan tentunya yang satu pemenang yang tercepat dan tertepat nanti akan dapat hadiah langsung dari Kak Keisha. Yuk, silakan linknya dicek di description di bawah ya. Mari kita main games. Oke, thank you adik-adik semua. Udah main gamesnya dong? Menangkan hadiahnya ya. Nanti Kak Keisha kasih hadiah deh buat yang juara 1. Yuk sama-sama yang sudah, kita sama-sama berdoa yuk. Tundukkan kepalamu, kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan, kami tahu Engkau ada selalu bersama-sama dengan kami, bahkan dalam keluarga kami. Tuhan, kalau hari ini kami masih ada slack atau berantem sama saudara kami, ampuni kami ya Tuhan, biar kiranya kami bisa menjalin persaudaraan dengan siapapun yang kami jumpai, termasuk dengan saudara kandung kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, sampai jumpa adik-adik. God bless you. Jesus love you.